Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siva di layanan klasikal SMA Negeri 65 Jakarta. Sebelum kita mulai layanan klasikal hari ini, Ibu akan mencoba membuat pantun dulu ya. Hari Jumat pergi ke pasar lokal, tetapi tidak untuk membeli bakpia. Tetap semangat mengikuti layanan klasikal, semoga kelak diterima di Universitas Indonesia. Amin. Baik, sebelum kita mulai layanan klasikal hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tema kita untuk kali ini adalah kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Untuk Tujuan layanan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis kenakalan remaja. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dampak kenakalan remaja terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menemukan cara untuk menghindarinya. Agar lebih fresh, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi bersama ya. Goyang-goyang tetap narkoba, jangan digoyang-goyang tetap tawuran, jangan digoyang-goyang tetap bersebebas, narkoba setawuran seks bebas. Sahabat anaknya jadi teladan, sahabat Kita mulai dengan pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan, norma atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kenakalan remaja. Di sini jenis kenakalan remaja dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah seks bebas, yang ketiga adalah tawuran, dan yang keempat adalah bullying. Kita akan bahas satu persatu dari macam-macam atau jenis kenakalan remaja tersebut. Kita akan membahas narkoba terlebih dahulu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, biasanya di sini para remaja yang menghadapi masalah itu ingin lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tapi karena kondisi psikisnya yang masih labil, biasanya remaja memilih untuk cara yang instan, yaitu lari dari masalah dan akhirnya akan melakukan hal-hal yang negatif seperti menggunakan narkoba. Padahal di sini adalah cara yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah tawuran. Nah, tawuran di sini dalam arti bentuk kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Biasanya para remaja itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, dengan tawuran maka remaja menganggap bahwa dirinya bisa eksis dengan tawuran tersebut. Padahal di sini merupakan salah satu kenakalan remaja yang harus kita hindari bersama. Kenapa harus kita hindari? Kalian tentunya sudah tahu semua ya nak ya, efek negatif dari tawuran paling tidak di sini akan
membuat kita celaka atau bisa-bisa kita dikeluarkan dari sekolah. Kenakalan remaja berikutnya adalah seks bebas atau pergaulan bebas. Yang mana hal ini biasanya diakibatkan karena kurangnya keimanan, kemudian ditambah lagi gadget dan teknologi informasi yang tidak terbatas. Ditambah lagi juga dengan rasa penasaran para remaja sehingga mendorong para remaja untuk melakukan pergaulan bebas, di mana akhirnya hal tersebut mengakibatkan penyesalan dan terputusnya masa depan. Jenis kenakalan remaja yang terakhir adalah bullying. Nah, bullying ini merupakan tindakan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Di sini bullying itu biasanya dilakukan secara emosional, secara fisik, verbal maupun cyber. Nah, oleh karena itu jika kalian menjumpai atau menjadi korban dari bullying, maka hendaknya segera melaporkan hal tersebut kepada Bapak Ibu Guru dan kita Bapak Ibu Guru akan segera menindaklanjuti. Apa sih penyebabnya untuk kenakalan remaja tersebut? Kenakalan remaja tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu biasanya berasal dari keluarga, pola asuh dan kurangnya komunikasi dengan orang tua. Remaja yang menganggap berasal dari keluarga yang kurang sempurna, biasanya komunikasi dengan orang tuanya juga kurang bagus sehingga keadaan di dalam keluarga kurang harmonis. Kemudian selain itu juga karena pola asuh yang kurang tepat dari kedua orang tua. Lalu untuk faktor internalnya itu dikarenakan krisis identitas sehingga menyebabkan kontrol diri yang lemah. Nah, krisis identitas di sini itu suatu titik di mana suatu individu merasa kehilangan arah dan bingung harus berbuat apa dalam kehidupannya. Nah, hal tersebut pastinya akan menyebabkan kontrol dirinya lemah. Lalu, apakah kenakalan remaja tersebut ada dampaknya? Tentu. Nah, dampaknya diantaranya adalah dikucilkan oleh masyarakat atau teman-teman sebayanya, kemudian depresi, lalu mentalnya juga bisa terganggu, bisa juga ini berefek pada tindakan kriminal dan yang paling terakhir adalah membuat malu keluarga. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Untuk cara pencegahannya kita akan bahas melalui diskusi dan role play agar lebih asik. Oke. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, ingat jaga aman, iman dan imun. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK 65.